Jadi tujuan aturan yang Allah Ta'ala buat agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka kita tinggal mengikuti apa yang sudah diatur oleh agama kita. Kalau tahun baru Islam libur, ya libur, jangan pakai digeser-geser. Nanti Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, berdasarkan kajian sidang ada di Departemen Agama Majelis Ulama 12 ditentukan diatur hari libur kelahiran Nabi. Kita hormati. Jangan digeser, ini besok digeser. Aturan liburnya hari ini jadi hari esok. Tapi 17 Agustus enggak digeser. 25 Desember enggak digeser. Terasa tahun baru digeser, hari liburnya terasa. Nuansa keagamaan kita sedikit berkurang. Yang biasanya di malam itu gebyar Muharram, baca doa awal, baca doa akhir, ada yang pawai obor kemarin. Jadi berkurang nuansa keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mujaddidil a'wam aman ba'da am. Alladzi ibtataha bi ashhuri syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Yakin, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin jamaah salat maghrib yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah sujud taat setia tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dialah Rabbul Izzati yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Mudah-mudahan hadirnya kita setelah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ghazali, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilmu la yanfa'hul ilmu. Orang yang keluar dari rumah datang ke majelis taklim, niatnya hanya untuk mencari tambahan ilmu, tidak disertai dengan niat untuk mengamalkannya, la yanfa'hul ilmu. Allah tidak akan beri ia ilmu yang manfaat. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amala
nafa'ahullahul ilmu. Orang yang keluar dari rumah datang ke Masjid Nurul Yakin mengikuti kajian ilmu, niat untuk mengamalkan. Jika ia mendapatkannya, maka Allah beri ia ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bainal isya'ain, dari maghrib ke isya, saya berikan ilmu, jamaah Nurul Yakin mendapatkan ilmu yang manfaat. Berbahagia Allah jadikan kita hambanya, umat Nabi Muhammad, beragama Islam dengan berbagai macam aturannya. Karena agama itu aturan. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun lizawil ukul. Agama itu adalah aturan buat orang yang berakal. Ila ma yuslihuhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Aturan itu bertujuan agar kita hambanya, agar kita umatnya memperoleh hidup yang baik, fi ma'ashihim di dunia, wa ma'adihim di akhirat. Jadi tujuan aturan yang Allah Ta'ala buat agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka kita tinggal mengikuti apa yang sudah diatur oleh agama kita. Kalau tahun baru Islam libur, ya libur, jangan pakai digeser-geser. Nanti Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, berdasarkan kajian sidang ada di Departemen Agama Majelis Ulama 12, ditentukan diatur hari libur kelahiran Nabi. Kita hormati. Jangan digeser. Ini besok digeser. Aturan liburnya hari ini jadi hari esok. Tapi 17 Agustus enggak digeser. 25 Desember enggak digeser. Terasa tahun baru digeser, hari liburnya terasa. Nuansa keagamaan kita sedikit berkurang. Yang biasanya di malam itu gebyar Muharram, baca doa awal, baca doa akhir, ada yang pawai obor kemarin, jadi berkurang nuansa keislaman. Maka malam ini saya akan sampaikan beberapa ilmu pengetahuan. Dalam perputaran hidup, kita diatur oleh agama kita. Ada tahun Hijriyah, ada tahun Masehi. Pergantian tahun itu sejak dulu Nabi kita belum dilahirkan sudah ada. Berpatokan dengan tokoh-tokoh di zaman itu. Dulu ada seorang tokoh sebelum Nabi lahir, namanya Ka'ab bin Lu'ay. Kalau kita maulidnya berjanji, itu silsilah Nabi kakeknya terus akan ada tuh Ka'ab bin Lu'ay. Ibni Kilab ibni Ka'bin ibni Lu'ay ibni Abdin, terus bakal ada. Nah, zaman itu tokoh yang bernama Ka'ab bin Lu'ay dalam silsilah dengan Rasulullah, dia ini termasuk kakek Nabi. Disegani
dihormati di masanya sampai pengikutnya, pengagumnya menjadikan perputaran waktu itu, pergantian hari, bulan, tahun melalui dengan nama tokoh Ka'ab bin Lu'ay. Meninggal dunia, ganti lagi tokohnya, Abdul Muttalib, kakek Nabi. Siapa yang berani dengannya di masa keemasan usia Abdul Muttalib, golongan darah biru, disegani. Maka pengikut-pengikutnya zaman itu menjadikan pergantian tahun dari tokoh yang bernama Abdul Muttalib. Terus pada akhirnya kesepakatan para sahabat untuk menjadikan tahun Masehi, tahun Hijriah, kita berpatokan kepada hijrahnya Nabi. Hijrah bukan kemauan Nabi, tapi perintah Allah. Karena kondisi umat Islam pengikut Nabi terbatas, minoritas, tertindas, ibadah sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan ibadah sembunyi-sembunyi apa? Ya, Nurul Yakin doang hebat di sini nih. Alhamdulillah. Sejak Covid pertama nggak ada pereknya kegiatan keagamaan. Maka Nurul Yakin udah viral di media sosial. Alhamdulillah. Terus kegiatan agama nggak ada liburnya. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kullu baldatin maksumun anil bala. Kata Imam Qurtubi, setiap negara itu bakal terlindungi dari bala, malapetaka apabila syiar-syiar Islam tetap hidup di daerah situ. Jadi kegiatan agama di Nurul Yakin ini yang membuat Allah memending bala malapetaka. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di negeri kita corona selesai. Amin. Apalagi Gubernur Anies sudah mempersiapkan anak sekolah kita belajar dengan tatap muka. Walaupun bertahap, pelan-pelan. Ada yang pakai sistem sehari masuk, sehari tidak. Gak apa-apa, ikuti saja dulu. Kayak majelis taklim Kuitang, majelis terbesar se-Jabodetabek kemarin sudah dibuka tanggal 22. Terus pertama 50%, minggu kemarin 60%, minggu besok 70%. Terus kata Gubernur Anies, insya Allah nanti ke depan bakal dibuka secara umum. Amin ya Rabbal. Untung kita punya Presiden Anies, Gubernur Anies. Maaf, saya salah ngomong ya. Alhamdulillah kita punya. Nanti. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, isna asyara, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, Allah Ta'ala ciptakan bulan itu dalam perputaran kehidupan manusia bareng ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun, tahun Hijriah itu, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Kalau tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi nggak ada tuh. Bulan Agustus, bulan yang dimuliakan, nggak ada. Bulan Desember, bulan yang disucikan, nggak ada. Tapi kita umat Islam, tahun Hijriah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang mulia. Di tafsir Departemen Agama tidak dijelaskan apa yang dimaksud 4 bulan yang mulia itu. Tapi dalam tafsir Jalalain dijelaskan. Yang Allah maksud 4 bulan yang dimuliakan, 1 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa ini dinamakan bulan mulia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, proses penyempurnaan keislaman seseorang dalam melaksanakan kewajiban ibadah haji. Maka setiap kita diundang selamatan orang yang mau berangkat ibadah haji, dalam undangannya dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu 2 bulan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tafsir dari Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, 3 bulan. Mulai dari bulan Syawal. Ada istilah haji turis. Haji turis itu berangkat 2 hari setelah Idul Fitri. Ke Maroko, ke Yaman, Pakistan. Terus keliling, terakhir baru masuk haram. 142 juta ongkosnya 1 orang. Haji turis. Murid saya di Remboa, Tangerang Selatan, sebelum Covid, berangkat 12 orang satu keluarga. Kali 157 juta, 10 orang kali 100 lebih. Saya bilang, Pak Haji kok duitnya banyak banget. Alhamdulillah Pak Ustadz, kebun saya laku. Jadi dia punya lahan terkena pelebaran bandara Pondok Cabe. Jadi diganti per meternya hampir
11 juta. Dia punya hampir 1 hektar. Saya yang ceramah juga amplopnya beda sama di Nurul Yakin. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi Rajab disebut mulia karena bulan itu Allah Ta'ala panggil Nabi untuk menerima kewajiban yang bakal menjadi perbedaan di antara orang Muslim dengan orang kafir. Yang membedakan ibadah sholat. Kemuliaan seseorang berbeda dengan orang lain karena sholatnya. Maka bulan Rajab itu masuk nominasi bulan mulia. Muharram, identik Muharram dengan hari raya lebaran anak yatim. Kenapa Muharram yatim begitu istimewa? Karena Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Sampai beliau menjanjikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan duduk dekat dengan orang yang punya kepedulian, orang yang punya kepekaan terhadap kehidupan anak yatim ini. Rasul mengangkat tangannya sambil menunjukkan 2 jarinya antara jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Kalau begini metal. Kalau begini jauh. Maka begini Rasulullah. Jadi orang yang peduli, orang yang menanggung beban kehidupan yatim, Rasul janjikan akan dekat dengan Rasulullah nanti di sorga. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi, man masaha ala ra'si yatimin fabikulli sya'ratin hasanah. Setiap 1 helai rambut anak yatim, jika diusap diiringi pemberian, maka 1 helai rambut itu Allah ganti dengan 1 kebaikan bagi orang yang memberikan hadiah. Maka kalau ada santunan yatim, cari yatim yang rambutnya gembel. Biar pahalanya banyak. Jamaah yang mulia, jadi hijrah itu bukan kemauan Nabi, perintah Allah. Muhammad, malam ini kau harus keluar dari Mekah. Rumahnya udah dipagar betis oleh tentara-tentara yang sudah terlatih, piawai dalam melempar anak panah, piawai dalam melempar tombak, sudah terlatih, sudah teruji melalui seleksi. Tidak ada celah untuk Nabi bisa keluar. Udah ada kawat berduri, kawat berduri. Monas itu. Ya Allah. Nggak usah ke Monas, di situ ada tuh. Belokan yang kedua. Haji Ali. Jibril turun, Muhammad, malam ini Allah memerintahkan aku untuk memberikan informasi keluar dari Mekah. Jibril, dari mana keluarnya? Sementara di sekitar rumahku sudah terjaga. Ini kemauan Allah. Allah segalanya yang memberi solusi. Muhammad, kau baca, wa ja'alna mim baini aidihim sadda
wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lemparkan pasir ke atas, itu algojo yang sudah terlatih serentak bareng tidur semua. Rasulullah keluar. Ini boleh diamalin, wa ja'alna min bainihim sadda. Selesai sholat subuh 12 kali. Berangkat kerja, ada razia ganjil genap, baca. Ja'alna min bainihim sadda min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Gak usah pakai pasir. Saya udah amalin. Begitu mau berangkat khutbah Jumat, udah berpakaian seperti ini. Saya udah baca baru dapat 6, malah di stop juga. Saya buka kaca. Dilihat kepala saya. Oh, Pak Habib, silahkan Pak Habib, silahkan. Enggak diperiksa. Waja'alna. Yakin. Jangan coba-coba. Besok nih gue coba nih. Kalau yakin, insya Allah. Bisa keluar Nabi. Yang menggantikan tempat tidurnya Sayyidina Ali. Begitu algojo kafir Quraisy yang sudah mendapatkan janji, jika kau pagi mampu membawa kepala Muhammad, kau akan mendapatkan hadiah sekian. Enggak berhasil. Kejadian itu di Mekah, bukan di jalan Cikampek kilometer, bukan. Di Mekah. Selamat tuh imam besar. Alhamdulillah. Belum? Saya mau ke Tangerang Selatan nih. Mau ke rumah wali kota Tangerang Selatan. Pasti kenal dah. Airin. Wali kota wanita yang punya gelar cukup untuk menjadi seorang pejabat. Jadi emang pejabat wali kota itu Airin pinter emang. Pinter. Sarjananya benar. Dicek di tempat kuliah memang ada ijazahnya. Selamat Nabi berada di gua Hira. Kalau saat ini kita menuju gua memerlukan waktu 2,5 jam baru nyampe. Apalagi dulu medannya tidak seenak zaman sekarang. Saya aja naik 2,5 jam. Naik jam 2 malam. Sampai di gua subuh. Luasnya itu gua cuma untuk berdua. Abu Bakar dan Nabi. Saya isi bertiga. Saya, istri dan anak. Sholat subuh di dalam gua. Saya lihat ke bawah. Itu Masjidil Haram sebesar botol ini. Masih manual naiknya. Pegangan dari batu ke batu. Saya lihat, Masya Allah. Tapi enggak ada tuh rasa takut jatuh. Yang terbayang perjuangan Nabi. Abu Bakar kakinya digigit seekor binatang. Kalau kita mengawal ulama, habaib, guru di waktu malam, kita jalannya di depan. Jangan di belakang. Kalau kita mengawal. Kalau bawa besek di belakang.
Nabi selamat, Abu Bakar yang tenggigit. Diobati oleh Rasulullah. Besok pagi spionase kafir Quraisy mencari jejak. Mungkin Muhammad ada di sini. Kata temannya, mana mungkin Muhammad bisa masuk. Di muka gua ini ada sarang laba-laba. Kalau dia masuk pasti rusak nih. Rekayasa yang Allah Ta'ala buat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau manusia itu pandai berbuat rekayasa, Allah melebihi pandai rekayasa yang dibuat manusia. Maka saat ini kita tinggal nunggu rekayasa Allah. Kayaknya nggak sampai 2024. Kabul. Itu setiap hari butuh asupan makanan. Siapa tuh yang memberikan kontribusi ke dalam gua? Mujahidah, perempuan, anak Abu Bakar. Tiap hari bawa makanan. Maka ada mujahidah yang tertulis dalam buku sejarah, ada yang di luar buku sejarah. Tidak akan ada Jakarta. Dulu ibu kota namanya Batavia, pusat kota. Batavia dulu adanya di Mester, sekarang Jatinegara. Sebelum itu, sebelum Jampang, banyak jagoan-jagoan Betawi. Ada abang puasa dari Kuitang. Dia pegang kekuasaan mulai dari Kuitang, Matraman sampai Jatinegara. Nama Mester itu tentara Belanda. Dijadikan nama Mester, pusat ibu kota Batavia. Mau dikuasai sama Belanda. Ada lagi satu abang hitam. Dia menguasai pelabuhan Sunda Kelapa. Portugis yang menjual barang-barang berharga harus nego dulu dengan Bang Hitam. Bang Hitam itu punya golok emas, sarungnya juga emas. Terakhir dipegang sama Gubernur Ali Sadikin. Terakhir ada kabar disimpan di Pasundan, perpustakaan. Ada lagi dari Condet, jagoan Betawi yang nggak pernah pakai baju. Kalau ditembak sama Belanda, cuma pusernya aja yang keluar. Sebelum ada si Pitung, sebelum ada Jampang, dia dulu tuh menyatu kekuatannya dengan Bapak Haji Darip di Klender. Siapa yang nggak kenal Haji Darip? Kiai Nur Ali dari Bekasi. Belanda mau masuk menguasai Batavia, aksesnya harus lewat Cikampek, Kerawang, Cikarang, Bekasi. Di sana udah dijegal sama Kiai Nur Ali. Jembatan Kali Citarum dilempari batu, dibungkus dalam sarung, dibacakan doa Hizbun Nasir. Begitu Belanda masuk dengan tank-tanknya, Kiai Nur Ali dari ketinggian pohon kelapa, dia lempar itu batu, berubah jadi sebuah ledakan. Putus jembatan, licik Belanda. Lewat darat nggak bisa, dia putar balik lewat laut. Sepanjang laut dia telusuri, ketemu anak Kali Sunter. Ditelusuri untuk menembus Mester Jatinegara. Tapi ada Kali Cepinang Jagal. Kenapa dinamakan Kali Cepinang Jagal? Setiap tentara Belanda lewat situ, ada kekuatan yang luar biasa.
lehernya kepala tentara Belanda misah dengan badan sendirinya, dinamakan Kalijaga. Gagal maning kata orang Jawa. Nggak bisa dikuasai itu ibu kota Batavia yang ada di Mester. Akhirnya tetap dipegang oleh orang-orang Betawi. Haji Darib, Kiai Mursidi, 2 periode, Soekarno-Soeharto, itu Kiai Mursidi menjadi ketua DPR MPR. Waktu rapat IKADA di Monas dulu, itu Bapak Haji Darib mobilisasi warga sebanyak 15.000. Kiai Haji Nur Ali dengan tentara Hizbullahnya sebanyak 15.000. Maka Soekarno begitu kemerdekaan memberikan hadiah kepada Haji Darib sebuah tempat tinggal di daerah Menteng. Tapi Pak Haji Darib bilang, saya berjuang lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan. Silahkan Bapak digunakan untuk yang lain saja. Apa saja yang lillahi ta'ala biasanya bakal kekal dan abadi. Sesuatu yang dilandasi karena tidak lillahi ta'ala bakal hancur sementara adanya. Maka karena hijrah itu bukan kemauan Nabi, perintah Allah, Nabi kerjakan lillahi ta'ala. Berangkat lebih dulu. Yang menjadi target pembunuhan aku belakangan. Yang lain berangkat. Nabi dan Abu Bakar belakangan. Setelah meninggalkan daerah Mekah, dia menoleh dulu ke belakang. Begitu di Madinah, semakin banyak jumlah umat Islam, semakin kuat, datang lagi wahyu, turun lagi perintah, Muhammad kembali ke Mekah, kuasai Mekah. Karena jumlah lebih besar, menanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang baladan amina, menjadi sebuah negara yang aman, damai, tentram. Cuma kok ibadah haji kita belum. Banyak pertimbangan, bukan hanya COVID-19. Banyak pertimbangan. Saya nggak kasih tahu sekarang. Nanti ceramah yang kedua kali di sini. Kalau Nabi hijrah, yang lemah menjadi kuat, umat Islam yang tadinya sedikit semakin banyak. Sekarang kita umatnya hijrahnya apa? Hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Kalau selama ini tahun 1443 jarang kita sholat subuh berjamaah, sekarang kita hijrah lebih sering berjamaah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia dalam lindungan Allah. Sholat isya berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Berapa menit kita ibadah? Ada enggak 10 menit kita sembahyang? Jangan bicara di masjid berjamaah, sholat sendiri di rumah. Ada enggak 5 menit? Ada enggak 3 menit? Paling 1 menit. Udah kagak disisir tuh rambut. Udah pakai baju sepakai-pakainya. Tanpa ada Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Paling 1 menit. 5 waktu kalau kita sholat di rumah, 5 menit. Sementara tidur menurut dokter ahli, tidur yang bagus itu 8 jam. Masa untuk tidur 8 jam buat Allah 5 menit? Nabi Daud, Allah Ta'ala pesan, ya Daud turidu wa uridu, wa innama yakunu ma uridu,
Wa in sallam tama turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Hai Daud, engkau punya kemauan, aku juga punya kemauan. Jika engkau mau menuruti kemauanku, kata Allah, aku juga bakal menuruti kemauanmu. Kalau Allah dikasih waktu bekas kerja, Zuhur 2:30, baru selesai sholat, udah azan, asar. Kata yang baru sholat, baru banget Zuhur, udah asar. Jadi kalau kita menomorduakan yang Allah mau, Allah juga bakal menduakan yang kita mau. Ada ulama meyakinkan betul santrinya. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dibanding harta. Kalau kau punya harta, kau yang akan menjaga harta. Tapi jika kau punya ilmu, ilmu yang akan menjaga engkau. Maka ini kiai setiap malam diperhatikan oleh santrinya. Gerbangnya nggak pernah ditutup. Mobilnya 3. Motornya 9. Pintu gerbang nggak pernah ditutup. Suatu malam jam 2 kiainya lagi tahajud. Pencuri masuk. Dipanggil tuh pencuri. Itu kiai kenal lagi sama pencuri. Namanya bagus, Abdul Muttalib. Tapi bukan Tolib orang Tanah Abang, bukan. Kata kiai, Assalamualaikum Tolib, malam-malam begini mau ngapain? Besok nggak punya beras, ambil 3 karung. Sekarung aja berat, bagaimana 3 karung? Itu ada gerobak di bawah pohon belimbing, bawa pakai gerobak. Dibawa pakai gerobak. Sambil dia bawa itu pencuri goleng-goleng kepala. Ya Allah, orang yang berilmu begitu ya. Aku ingin dah cucuku nanti punya ilmu kayak beliau tuh. Besok pagi sarapan pakai beras yang malam boleh mencuri. Siang dimakan, malam dimakan. Besok paginya mencret, nggak berhenti-berhenti. Kagak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang minta maaf. Maaf jika kemarin saya ambil 3 karung. Buya kagak ikhlas. Ikhlas. Begitu dibilang ikhlas, baik. Begitu baik, dia janji, saya bertobat mulai malam ini. Ibadah, ngaji, lagi sujud, meninggal dunia. Jadi kematian itu dilihat oleh Allah pada akhirnya. Ada yang tadinya orang baik, matinya lagi berenang bulan Ramadan. Di Keramat Tunggak. Bukan di Bongkaran, bukan. Bongkaran masih ada apa enggak? Masih. Oh, udah bersih, udah nggak ada ya. Alhamdulillah. Paling yang jual minum-minum aja kalau malam ada. Tahu-tahu. Ya Allah. Saya ngajar di KS Tubun Raya, Masjid Jami An-Nur. Setiap malam Selasa. Jadi maghrib selalu lewat situ. Beberapa waktu istirahat ketika terjadi kasus MK, banyak warga yang lari ke situ karena didorong untuk menciptakan seakan-akan petamburan begitu.
oleh DKM-nya diselamatin warga yang bersembunyi di masjid. Udah masuk semua, langsung digembok masjidnya oleh DKM-nya. DKM-nya besoknya dipanggil. Haji Muhammad namanya DKM-nya. 6 bulan yang lalu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrahnya kita pindah dari satu hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kalau kemarin hidup berumah tangga, ada konflik internal cuma sepele, perbaiki, jangan sampai muncul kembali masalah-masalah itu. Hijrah. Kemarin ribut suami istri cuma gara-gara HP. Yang main HP bukan hanya anak muda, aki-aki juga main HP juga. Maka hijrah dari sifat yang kurang baik kepada yang lebih baik. Pas waktu Isya, afdhalus shalah fi awali waktiha. Kalau saya perpanjang, kehabisan waktu afdalnya. Iya. Maka mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabah yang sedang terjadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ihfaz wa sallim al habib Muhammad Rizik Shihab ikhwani wa ahli wa iyalih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.